Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Ini bertemu kembali dengan Pendeta Prapto di bagian kelima dari Renungan Siraman Rohani hari ini ya, khususnya untuk pembahasan dari saya, Yesaya 40, Yesaya pasal 40 ya. Kita akan menyimak pasal 40, Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan dia kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian kelima, bagian terakhir dari Yesaya pasal 40. Saya memberi tema Tuhan berjanji memberi kekuatan baru kepada umatnya. Ini adalah ayat yang terakhir ini, bagian ini adalah hal yang luar biasa. Setelah kita membahas bagaimana bangsa Israel berperkara dengan Tuhan, lalu kemudian Tuhan memperkenalkan pribadinya melalui ciptaannya kepada mereka dan sebagainya. Lalu kemudian di bagian inilah sebenarnya yang menjadi persoalan. Ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini adalah satu keputusasaan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka melakukan suatu hal yang mungkin Tuhan tidak setujui. Mungkin Tuhan membiarkan mereka atau menghukum mereka. Sehingga mereka dalam keputusasaan mereka, ya kebiasaan mereka kan selalu menuntut Tuhan tuh maunya enak. Tetapi ketika mereka harus mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, mereka tidak mau sehingga Tuhan mendidik mereka atau mendisiplin mereka. Dalam hal semacam ini mereka lalu berkata demikian, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal semacam ini enggak? Dimana mungkin Bapak Ibu Saudara ketika berdoa, bergumul, berharap kepada Tuhan minta segera selesai masalahnya, tapi justru masalah semakin bertambah, lalu kemudian kita berkata, Tuhan tidak sayang kepada saya, Tuhan tidak peduli kepada saya, Tuhan tidak mau perhatikan saya dan sebagainya. Seperti bangsa Israel. Di mana kita menjadi lelah, lemah, kita merasa tidak mampu dan kayaknya pengen mengakhiri segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Israel ini adalah bangsa yang sering nyakitin Tuhan. Israel ini adalah bangsa yang sering ditolong Tuhan dengan mukjizat yang luar biasa. Tetapi Israel ini juga yang suka membangkang kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, hebatnya Tuhan sangat peduli kepada mereka. Di ayat 28 di sana dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan 24 jam, Tuhan gak akan lelah, gak akan capek dengerin kita. Berapa banyak orang di dunia ini yang percaya kepada Tuhan. Dan di setiap negara bagian memiliki waktu yang berbeda-beda. Dan setiap waktu yang berbeda-beda dari menit ke menit itu semuanya banyak anak-anak Tuhan berdoa bersama-sama ataupun berbeda-beda waktu. Tuhan gak menjadi lelah. Tuhan gak bingung dengerin suara kita. Ketika yang satu berdoa, Tuhan bilang, ini yang mana dulu yang saya dengerin ya? Enggak. Semuanya bisa didengar oleh Tuhan dengan baik. 1 juta, 2 juta, 1 miliar penduduk di dunia ini mungkin semuanya berdoa kepada Tuhan. Allah yang kudus bisa mendengar semuanya. Nah, jadi di sini Tuhan tidak akan dilelahkan dengan segala seru doa kita kepada Dia. Ya, ketika bangsa Israel berkata bahwa mereka hidupnya lemah karena Tuhan sudah tidak peduli lagi, di sini Tuhan berkata Dia bukanlah pribadi yang lelah atau lesu.
Dan di sini luar biasanya, ketika bangsa Israel berbalik kepada Tuhan atau mencari Tuhan, dia berkata di ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, kondisi iman kita yang naik turun itu sebenarnya bukan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita turun, Tuhan akan mengangkat kita, dan ketika kita naik, Tuhan akan memberkati kita, dan kita turun lagi, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan yang penting kita kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat kepada kita semuanya. Saya tidak tahu saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kondisi apa yang menjadi lemah, yang membuat lemah dan tidak bersemangat menjalani kehidupan. Di sini saya menyampaikan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau kita merasa ditinggalkan Tuhan, itu hanya masalah perasaan, karena sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan dan kita sadar bahwa kita salah di hadapan Tuhan, segera datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan datang juga Tuhan juga akan kembali memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan tidak lelah untuk mendengar seru doa kita. Dan ketika kita berbalik kembali kepada Tuhan, Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Asal kita mau berseru kepada Dia dan menanti-nantikan Dia. Pertanyaannya, maukah kita menerima janji Tuhan untuk menerima kekuatan baru yang daripada Tuhan? Kembalilah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Maka Roh Kudus akan dilimpahkan atas kehidupan kita, memenuhi segenap hidup kita, dan kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat baru yang daripada Tuhan. Saya tidak tahu saat ini yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mau berlutut di kaki Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan baru untuk kita semuanya. Bisa menghadapi segala persoalan berat, karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Inilah poin-poin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dari Yesaya 40, pasal 40 khususnya. Dan di bagian terakhir ini adalah hal yang luar biasa buat saya secara pribadi. Bahwa kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, harus datang dan berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami hari ini, untuk kami bisa menikmati janji Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kami. Banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Masing-masing masalah berbeda-beda Tuhan. Dan kami terkadang tidak bisa memutuskan apa yang harus kami lakukan. Tapi bersama dengan Bapa di sorga, Tuhan akan menolong kami semuanya. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan semangat kepada jemaat-Mu semuanya. Ketika mereka sedang berseru-seru kepadamu, Engkau akan perhatikan mereka dan Engkau akan menolong mereka semua Tuhan. Berkati setiap usaha, kesehatan, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab pertolongan Tuhan akan selalu terjadi bagi umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah setiap kami semua. Kami bersyukur untuk renungan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.